Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa sendiri yang diyakini kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa yang sudah ada, tumbuh, berkembang, berabad-abad lamanya. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Dalam pengertian tersebut, kita dapat menangkap beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program, sosial, dan politik. Ideologi sendiri memiliki fungsi yang sangat sentral bagi suatu negara, di mana sebagai sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan. Destutt de Tracy pada penghujung abad ke-18. Tracy menyebut ideologi sebagai science of idea, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Namun banyak sekali tokoh-tokoh yang menentang pemikiran Tracy dan menyebut bahwa itu hanyalah khayalan belaka. Sosok Niccolò Machiavelli merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Machiavelli mengamati praktik politik para pangeran dan mengamati pula tingkah laku manusia dalam politik. Meskipun ia tidak menggunakan istilah ideologi sama sekali. Ada 3 aspek dalam konsep ideologi yang dibahas Machiavelli, yaitu agama, kekuasaan, dominasi. Tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi. 1. Sastra Prateja. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. 2. Surjanto. Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan kehidupannya. 3. Mubyarto. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi. Alvin Goldner. Ideologi sebagai proyek nasional Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Lebih lanjut, Goldner mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mitis dan religius, sebab ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Martin Seligger. Ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Corak ideologi. A. Seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadikan pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. B. Suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya. C. Suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan. D. Berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Fungsi ideologi. A. Struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. B. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. C. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. D. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. E. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. F. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Jenis ideologi di dunia. 1. Liberal. Suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. 2. Marxisme-Leninisme. Suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada 2 prinsip. Yang pertama, penentu akhir dari perubahan sosial.
adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Ketiga, sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Yang keempat, kapitalisme, suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastra Prateja menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. A. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. B. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. C. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. D. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. E. Nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Fase-fase perkembangan globalisasi. Pertama, fase embrio, berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Yang kedua, fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran pada gagasan negara kesatuan, kristalisasi, konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. Yang ketiga, fase take-off yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan terimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Yang keempat, fase perjuangan hegemoni, dimulai dari 1920 sampai pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, nazisme, dan jatuhnya bom atom yang mengugah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kelima, fase ketidakpastian, berlangsung dari 1960 sampai 1990, ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsep individu menjadi lebih kompleks, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang semakin canggih. Yang keenam, fase kebudayaan global, fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet, berakhirnya Perang Dingin dan melemahnya konfrontasi ideologi. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.